Bagus. Ada yang tidak hadir? Ada. Arab Satu orang. Arab sama sini. Apa ini? Bina. Apa ini sendiri? Sakit. Sakit. Sakit tapi sudah ada dua makalahnya. Sana hadir. Mau mukul? Kembali ke aja. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan buka bukunya. Slide-nya sudah ada kan? Terus dimakan. Ini zaman Pak. Kan? Ini buang buang. Sudah buka bukunya. Hah? Aja. Sudah sampai mana gitu? Sudah gitu. Nah, ada di kanan. Jadi lagi kan? Paket. Waktu itu teh bapak ngirim ke dadangnya, dadangnya mana? Iya, Pak. Kirim lagi aja dah. Bisa kan? Kirimkan deh gue. Kirim ulang enggak? Terus Pak. Buat contoh. Mulai. Buka halaman. Halaman 32. Udah? Kemarin kita sudah mempelajari tentang dinamika dalam urusan Pancasila. Kemarin kan belum
ada yang belum ini ya presentasi ya? Alah. Hah? Presentasi enggak? Tapi kayaknya kalau presentasi masih ini nanti aja lah presentasinya ya. Di pertemuan selanjutnya soalnya ini sekarang lagi supervisi makanya dan lagi akan membahas subbab selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai Dasar negara. sebagaimana sudah kita ketahui ya, di dalam dinamika perumusan Pancasila utamanya dalam sidang PPUPKI pertama ya, pada hari akhir sidang PPUPKI pertama pada pidato Soekarno di tanggal 1 Juni 1945 beliau melahirkan nama Pancasila yang akhirnya sekarang menjadi dasar negara kita. Mengapa Pancasila disebut sebagai pemersatu bangsa? Ada yang bisa jawab? Mengapa Pancasila disebut sebagai pemersatu bangsa? Cok, yang berani aja bilang ngomongnya. Karena sekarang kan kurikulum merdeka ya. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Murid harus lebih aktif lagi dalam mencari ilmu dan mencari informasi. Ada yang bisa? Karena Pancasila adalah dasar negara. betul, dasar negara. Ada yang lebih spesifik lagi apa? Hah? Fajar, tahu? Ya. Mengapa Pancasila disebut sebagai pemersatu Bangsa. Pancasila sebagai pemersatu Bangsa. apa sebabnya? Karena bukan definisi, bukan ya, itu adalah dasar negara ya, Pancasila adalah dasar negara kita. Tapi pertanyaannya adalah mengapa Pancasila disebut sebagai pemersatu bangsa? Karena arti-arti dari Pak, Pancasila pangitan bikin istirahat di istirahat apa pangitan rada ieu nya kayak bonus terus istirahat. Terus waktu istirahatnya ditambahan gitu nya. Di Ketabu 10. Alhamdulillah. Nya Ya jadi kan digeser istirahat. istirahatnya jam 10 ya. Yang lain udah pada masuk, kalian istirahat. Berarti pulangnya mundur. Apa ya? Ada yang bisa jawab? Setelah 11. karena arti-arti dari Pancasila bisa memersatukan bangsa. Betul. Tapi kurang lengkap ya kira-kiranya ininya kalimatnya. Karena nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila bisa mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Karena Indonesia ini, kita ini negara yang masuk
berbagai macam suku, berbagai macam agama dan budaya. Dengan adanya Pancasila, semua menjadi satu, menjadi satu kesatuan dan persatuan. Sedikit agak ini agak ribet informasi. Ya. Mohon maaf ya, Bapak kan masih guru baru, sama seperti kalian murid baru, sama-sama belajar ya. Oke. Buka halaman 32 udah? Udah, Pak. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila disebut sebagai Philosophische Grundslag, yang dibacanya Grundslag, Philosophische Grundslag, atau filsafat dasar negara menurut Soekarno. Dalam konteks ini, Pancasila berkedudukan secara formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau prinsip yang tidak dapat diubah. Artinya, Pancasila ini menjadi nyawa, menjadi spirit bagi seluruh ketatanegaraan Indonesia, berikut masyarakat dan rakyatnya ya. Seluruh komponen atau warga negara Indonesia berikut pemerintahannya harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah filsafat bangsa Indonesia. Seperti dalam urutannya, urutan hierarki perundang-undangan. Pancasila itu menjadi tumpuannya ya. Jadi Pancasila itu adalah yang utama. Baru setelahnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian TAP MPR atau ketetapan MPR. Kemudian peraturan pemerintah atau PP. Kemudian apa? Ada yang tahu? Ini sepertinya udah dibahas di Sanawiyah ya. Perpres, peraturan presiden. Kemudian yang keenamnya adalah Perda, peraturan daerah. Berdasarkan hierarki tersebut, peraturan-peraturan yang ada di bawah Pancasila tidak boleh menentang Pancasila, atau keseluruhannya itu tidak boleh menentang peraturan yang ada di atasnya. Perda tidak boleh menentang peraturan Perpres, Perpres tidak boleh menentang peraturan pemerintah. Kemudian begitu pun selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Istirahatnya. Gak apa-apa ya, istirahatnya jam 10. Ini kalau ada contoh kasus
dibagi 4 aja ya. 1, 2, 3, 4 kelompok ini diskusi singkat. Masya Allah. Ada sebuah artikel berita udah dikirimin ke Dadang. Baik, ke 4 kelompok aja nggak apa-apa ini ya, sesuai janji biar nggak terlalu jauh, biar cepat juga. Kalian diskusikan. Itu ada sebuah artikel berita dengan judul Rumah Doa Umat Kristen di Garut ditutup paksa, rohaniawan dan anaknya diusir. Itu kemarin kejadiannya masih bulan ini ya. Kemarin tanggal 5 Agustus kok. Udah dibagikan kan? Silakan dibuka. Ada semuanya? So, diskusikan dalam kelompok kalian pembacaan masalahnya ini. Silakan dibaca artikel beritanya dan diskusikan ya. Udah dibuka artikelnya. Cok. Pertama, selesaikan masalahnya. Apa yang membuat kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran nilai-nilai Pancasila? Kemudian, solusi apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat mayoritas apabila dihadapkan dengan kasus yang sama guna mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Beri waktu 10 menit. Ada yang belum paham? Jadi dalam kasus tersebut kan ada pelanggaran nilai-nilai Pancasila ya. Karena kenapa?
Kristen ditutup. Jadi apa yang membuat kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran nilai-nilai Pancasila? Sebenarnya bisa langsung jawab pertanyaan pertama. Cuman pertanyaan kedua bisa didiskusikan dulu. Ya. Ada yang tahu apa yang membuat kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran nilai-nilai Pancasila? Karena melanggar hak asasi manusia. Yaitu haknya apa? Hak beragama. Nilai Pancasila sila keberapa yang dilanggar? Dua. Satu juga bisa. Tapi bukan. Apa dua? Lima pak. Lima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu juga. Jadi 2 dan 1, 2 dan 5. Ya. Bisa dikategorikan pelanggaran nilai Pancasila sila kelima, kenapa? Karena apa Pak? Keadilan adil. sosial bagi Tidak seluruh adil. rakyat dan rakyat Indonesia. Tidak adil Dalam hal dalam hal beragama. Beragama. Silakan didiskusikan nomor 2-nya. Resolusi apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat mayoritas apabila dihadapkan dengan kasus yang sama? tempat agama. Misalkan kita dihadapkan dengan kasus yang sama, tapi nggak mungkin karena di sini nggak ada ya apa namanya rumah doa umat Kristen atau gereja. Tapi kalau misalnya kedepannya kalian pindah dari sini, kemudian kalian pindah ke tempat yang bertetanggaan atau bersebelahan dengan umat agama lain atau umat Kristen, dan melihat rumah doa tersebut akan ditutup oleh mayoritas kita ya, umat Islam, apa yang akan kalian lakukan? Silakan. Harus merdeka. Jangan Jokowi, hidup Jokowi. Jadi harus. Ada yang udah bisa menjawab resolusi apa? Menyeratai. Ini bebas ya, maksudnya tidak terpacu dengan jawaban yang pasti. Jawaban bisa bebas apa sesuai dengan apa yang kalian dapat, apa yang kalian pahami, sesuai dengan imajinasi kalian. Yang penting adalah resolusinya harus mempertahankan kesatuan dan persatuan dan guna menginternalisasikan nilai Pancasila. Yang disebut menginternalisasi itu mengamalkan ya dalam kehidupan, terutama dalam kasus ini.
Lintas disiplin ilmu akidah akhlak. Dalam Islam kita juga diajarkan untuk toleransi, seperti dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya kita bisa untuk koeksis atau kita bisa untuk hidup berdampingan tanpa harus mengganggu satu sama lain. Ayo, udah. Kira-kira solusinya apa sih? Apakah sudah tepat ini rumah doa ini ditutup, kemudian sang rohaniawan diusir dan anaknya diusir? Ini jelas melanggar nilai Pancasila, sila kelima ya, keadilan sosial, karena kesempatan atau hak dan kewajiban di situ dilanggar, hak beragama dilanggar. Gimana? Bebas jawabannya masuk. Yang penting kita mengetahui, Pak, mencari solusi yang adil. Mencari solusi yang adil seperti tahu berat sebelah gitu. yang berasa belah. Oke, spesifiknya apa? Itu udah benar. Yang dibutuhkan itu solusinya. Di sini kan dikatakan, udah dibaca belum itunya, apa namanya, Udah, Pak. artikelnya. Ditutup karena apa? Karena tidak ada izin katanya ya. Betul tidak? Tidak ada izin ya. Tidak kesulitan. Kan namun Jadi kita kena Rumah doa tersebut sudah ada sejak kapan? gereja Sudah ada sejak kapan? 2010. Sudah 15 tahun ya. Secara ini gitu, realitanya 15 tahun itu seharusnya sudah sudah mulai bau dengan masyarakat sekitar. Hanya karena tidak memiliki izin akhirnya sebagai mayoritas, kita sebagai mayoritas yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan persatuan dan persatuan, apakah ditutup paksa adalah solusi yang tepat? tidak bisa memungkinkan, Bisa memungkinkan apa maksudnya? ditutup. Hah? Jadi Tutup. orang teh minimal Ya jadi berkata kayak ini tadi maksa terus Pak terus. Jadi terus jadi terus memaksa dia mencari tempat kau yang kami mah pada mihula area Bisa diadakan musyawarah dulu ya. Karena sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang kohoyong mah gitu. Kaoyong mah. Saya lagi nak. Penutupan paksa itu bukan solusi. Hanya karena tidak ada izin kan kita bisa membantu untuk dalam hal ini membuatkan izin. Iya. Bisa. yang nakar sorangan dia Pak. Artinya di wilayah tersebut toleransi belum menjadi kesadaran. Iya. Tidak adanya kesadaran dalam hal toleransi. Walaupun memang kita sebagai umat Islam tahu
bahwa umat Kristen itu ya bagaimana kita ketahui itu adalah kafirin. Sudah jelas. Walaupun secara kalau kita bertemu dengan umat Kristen kita tidak boleh menyebut kafir gitu. Karena pandangan mereka tentang kafir dengan kita berbeda. Artinya guna mengedepankan kesatuan dan persatuan, kita harus mengedepankan toleransi. Ya, Jadi begitu. resolusinya apa tadi teh? Harus bermusyawarah. Harus bermusyawarah dulu. Saling berbincang-bincang. Iya. Saling bincang-bincangnya. Iya. Terus Pak. Harusnya jadi dibantu pembuatan izinnya. Iya, kan bantuan di situ biasa. Itu baru bisa terwujud toleransi karena mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Nanti kalian tuh harus seperti itu ya. Kalau misalnya nanti kedepannya kalian pindah dari sini, kemudian bertemu dengan umat Kristen pasti ya, karena di Indonesia ini umat Kristen sudah mulai banyak. Iya. Bukan berarti kita harus pindah agama. Nggak boleh lockout ya, apalagi login ke sana. ML nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dalam kasus tersebut apa yang masih janggal dalam benak kalian apa kira-kira? Kenapa? Setelah sekian. Kenapa apa? Ya. Kenapa baru ditutup, Pak? Kenapa baru ditutup? Istilah mah. Indonesia itu bukan negara Islam ya, tapi negara hukum dengan dasar negara Pancasila. Semua masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia wajib menjalankan Pancasila. Sila kesatunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi wajib memiliki Tuhan atau memiliki agama apa aja, bukan hanya Islam. Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Protestan, Protestan. Katolik, dan lain sebagainya. Ini sudah banget. Jadi apa tadi sudah solusinya? Memusyawarahkan, kemudian membantu untuk Menyelesaikan, membuat ya izin. bukan ditutup paksa kemudian diusir. Kenapa kita menjadi salah di sini? Karena pihak umat Kristennya atau pihak gerejanya tidak ada perlawanan. Iya. Jadi kita yang salah. Iya. Kita yang harus mengayomi mereka sebagai umat mayoritas ya. Hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Ini udah banyak kasus-kasus seperti ini ya. Mau yang baru-baru atau yang sudah lama itu sering karena kurangnya kesadaran toleransi, kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Walaupun kalau kita pelajari Pancasila itu kayaknya benar-benar Islam deh. Kayaknya benar-benar Pancasila itu benar-benar mengedepankan Islam, tapi sebetulnya tidak. Iya, tapi tidak. Bingung ya? Tapi ya. Tidak, tapi iya. Iyanya di mana, tidaknya di mana. Iya. Iyanya Islam itu memang mengajarkan toleransi. Tidaknya Islam tidak mengajarkan intoleransi. Jadi yang tadi itu dalam surah di Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadim. Ada disebutkan perangilah kafirin. Artinya bukan untuk zaman sekarang itu bukan kita harus memerangi orang-orang kafir gitu ya. Ini lintas disiplin ilmu akidah ya. Bukan berarti kita harus memerangi kafirin, tapi perangilah kekafiran yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat kekafiran yang ada dalam diri kita. Seperti apa contohnya? Minum-minum keras itu sifat-sifat kekafiran yang harus dihilangkan, yang harus diperangi oleh kita sendiri. Dan masih banyak lagi. Terus judi, narkoba dan lain sebagainya yang harus kita jauhi ya. Sebagai warga negara Indonesia.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham ya? Waktu sebelum Bapak kesini, Bapak dulu pernah mengadakan apa namanya acara istromi, saya tahu Mauludan gitu, di masjid. Jadi di sana di Bandung waktu itu ada masjid Al-Fatah ya, di Kota Baru, itu berdekatan dengan gereja. Ini karena berdekatannya, saking dekatnya gitu bisa dianggap berdekatan. Ini masjid, itu gereja. Tapi cuman kehalangan sama rumah ini lapang itu rumah. Untuk mengedepankan nilai Pancasila, walaupun waktu itu tidak berpikir seperti itu, yang penting toleransi lah, mengedepankan toleransi. Bapak ini bersama majelis ibu-ibu di sana, berikut orang tua Bapak inisiatif untuk ikut mengundang para umat Kristen, tidak semuanya hanya pastornya saja diundang untuk ikut merayakan syukuran tersebut, untuk makan, untuk menghadiri acara Ritual. Ritual. Iya, ritual. Gak apa-apa, itu bagus. Itu mereka akan merasa dianggap, menjadi mereka akan merasa dikeluargakan oleh kita. Harapannya itu bisa menjadi contoh bagi kalian nanti ke depannya. Kalau misalnya kalian nanti di sana di rumah kalian yang baru nanti setelah pindah misalnya ya, nggak mungkin semuanya, pasti ada yang tidak. Bapak yakin pasti. Kemudian kalian bertetanggaan dengan umat Kristen, tolong diperhatikan juga. Maksud diperhatikan bukan berarti kita harus mengajarkan mereka, memaksa mereka supaya masuk Islam. Enggak, syukur-syukur mereka bisa masuk Islam. Tapi memperhatikan, jangan sampai mereka merasa terasingkan ya. Jangan sampai mereka merasa jadi minoritas itu gini ya, nggak enak. Jangan sampai seperti itu. Itu seperti pengalaman Bapak seperti itu. Akhirnya mereka jadi ya bahagia gitu. Jadi akhirnya tidak akan ada perlawanan dari mereka karena sudah merasa dianggap sama kita gitu ya. Oh iya. Paham? Paham. Seorang SD Badas Pak. apa? Apa? Badas Pak. Ada 5 menit lagi. Lapar itu buat. Apa? Ayam bakso. Kasihannya. Ayam bakso. Bakso. Jadi kesimpulannya adalah gimana kesimpulannya? Kesimpulan harus cari toleransi antar agama, saling menghargai Saling menghargai satu sama lain. saling menghormati. Itulah yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Ya. Padahal waktu itu sempat ya, Pancasila itu sila pertamanya dalam rumusan pertama awalnya itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa aja. Itu karena ingin mengedepankan kesatuan dan kesatuan. Karena tantangannya adalah keberagaman. Indonesia ini tantangannya adalah keberagaman. Selesai. Istirahat 20 menit. Ini kado hari ini. Ya, karena 20 menit di akhirnya. Ya.
Kuat iya. Betul noe. Mau dilihat. Ya, sok. Tutup doa dulu Pak. Ya, ya. Susu. Susu ya. Kemana?